Untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, konsep dari desain acak sempurna tadi, mari kita lihat contoh soal yang mudah-mudahan dapat menambah pemahaman atau mempermudah teman-teman memahami materi yang kita diskusikan ini. Contoh, 19 kambing secara acak diberikan 4 racikan pakan yang tersedia dalam sebuah penelitian untuk melihat pertambahan berat badannya dalam satuan ons. Hasil akhir penelitian memberikan data sebagai berikut. Ini ada racikan pakan, teman-teman. Ini kita asumsikan hanya ada 4 dan kita ambil semuanya. Ini ada 1, 2, 3, sampai 4. Kemudian ini ada 4 kambing yang diberikan pakan 1. Kemudian untuk pakan 2, pakan 3, dan pakan 4-nya ini diberikan kepada masing-masing 5 kambing. Jadi seluruhnya adalah 19. Tugas teman-teman adalah untuk melakukan analisis dan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, nanti selidiki apakah keempat racikan pakan yang diujikan di dalam penelitian tadi itu memberikan efek yang berbeda atau tidak. Nah, kalau kita akan melihat atau akan membuktikan ada bedanya atau tidak, teman-teman, sekali lagi kita lihat dulu. Model yang berlaku untuk penelitian ini, sekali lagi ingin melihat efek satu faktor atau perlakuan. Jadi hanya satu faktor yang kita perhatikan, yaitu terkait dengan racikan pakan. Jadi kita akan coba nanti dengan model YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ. Kemudian asumsi yang kita ambil, YIJ berdistribusi normal, kemudian epsilon IJ mengikuti distribusi normal identik dengan ekspektasi atau rata-rata kekeliruannya adalah sebesar 0, dan varians dari kekeliruannya adalah sigma epsilon kuadrat. Kemudian perlakuan yang tersedia hanya 4 buah. Maka dengan demikian kita akan asumsikan bahwa kita akan membuat atau model yang kita miliki adalah model 1 atau model tetap. Nah, jadi nanti kita akan buktikan hipotesisnya adalah tau I sama dengan 0, di mana I-nya adalah 1, 2, sampai K, dalam hal ini K-nya adalah 4. Kemudian dengan sigma tau I, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K, adalah sama dengan 0. Nah, ini jadi hipotesis ini yang akan kita uji. Interpretasi bebasnya sebenarnya H0 itu kan bahwa rata-rata efek perlakuan dari perlakuan ataupun taraf perlakuan pertama sama dengan taraf perlakuan kedua sampai taraf perlakuan yang keempat. Nah, teman-teman, kita lihat berarti kita akan melakukan atau menggunakan statistik pengujiannya berupa tabel ANAPA. Yang seperti ini tadi sudah dijelaskan. Ada sumber variasi yang di dalamnya ada rata-rata, ada antar perlakuan, ada kekeliruan eksperimen, ada total. Kemudian juga kita nanti akan mencari derajat kebebasannya atau DK-nya, ada jumlah kuadratnya berapa, nanti kuadrat tengahnya berapa, sampai nanti kita akan mencari nilai untuk statistik ujinya berupa uji F atau statistik pengujian F ini. Nah, kita lihat sekarang, jadi statistik data empiris dari hasil penelitian untuk mempermudah proses pengerjaan, teman-teman dapat sajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, racikan pakannya dari 1 sampai 4, kemudian peningkatan berat badan hasil pengujiannya kita masukkan ke dalam tabel ini. Untuk perlakuan taraf 1 itu kan ada 10, hasilnya 11, 13, 15. Kemudian untuk taraf perlakuan yang kedua itu kan 18, 17, 15, 20, 19. Ingat semuanya dalam satuan ons ya. Sampai yang perlakuan keempat yang terakhir itu adalah 16. Nah, nilai ini untuk memudahkan kita juga melakukan perhitungan, teman-teman nanti jumlahkan masing-masing. Ya, ada nilai 49. 49 itu dari mana? 49 itu dari nilai yang kita peroleh dari menjumlahkan 10 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Kemudian yang kedua 89 ini pun sama, kita peroleh dari menjumlahkan 18 sama 17 sampai 19. Ada 98, ada 70 sama, 70 juga ini adalah 14 sama 10 nanti ditambah 16. Nah, kalau kita jumlahkan keseluruhan, jumlah nilai dari 19 hasil pengamatan ini di 4 taraf perlakuan tadi adalah 306. Kemudian banyak pengamatannya, seperti kita lihat, untuk taraf perlakuan pertama ada 4, taraf perlakuan 2, 3, 4, masing-masing ada 5. Jadi ada 19 ekor kambing ya dalam penelitian ini. Ini rata-rata, kita bisa cari juga dari mana, ini adalah 49 dibagi 4. Atau kalau di Excel, teman-teman bisa mencari juga average dari 10, 11, 13, 15, hasilnya sama, ini adalah 12,25. Untuk rata-rata di pakan taraf yang kedua ini adalah 17,80, yang ketiga adalah 19,60, dan yang keempat adalah 14,00. Kalau kita lihat, ya perhatikan baik-baik bahwa rata-rata masing-masing efek yang diberikan pada taraf perlakuan itu memang berbeda. Nah, tapi apakah perbedaan ini signifikan atau tidak? Karena kalau kita bandingkan peningkatan yang taraf perlakuan pertama ada rata-ratanya adalah 12,25 on, sedangkan yang ketiga adalah 19,60, harusnya ini signifikan berbedanya.
Tapi sekali lagi untuk membuktikan apakah perbedaan nyata atau tidak harus tetap kita uji, yaitu melalui tadi ya statistik uji F itu. Kemudian juga ada perhitungan jumlah kuadrat. Dari mana jumlah kuadrat ini teman-teman? Yang 615 di taraf perlakuan pertama ini diperoleh dari 10 kuadrat, ditambah 11 kuadrat, ditambah 13 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini tabel ANAFA-nya, sumber variasinya ini. Ingat untuk derajat kebebasannya, tadi sudah kita bahas bahwa untuk rata-rata itu 1. Untuk perlakuan banyaknya adalah K-1. Jadi kalau K-nya ini ada 4, maka taraf perlakuan 4 dikurangi 1 menjadi 3. Kemudian untuk yang error adalah sigma NI-1, ya, di mana I-nya 1 sampai 4 berarti kan. Dan untuk total ini adalah sigma NI di keseluruhan data. Maka kalau kita hitung nanti akan diperoleh untuk rata-rata 1, untuk pakan 3, ingat 3 ini adalah dari 4 minus 1. Untuk kekeliruan ada 15, dari mana? Ini 4 dikurangi 1, ditambah 5 dikurangi 1, seterusnya sampai yang terakhir ada 5 dikurangi 1. Jumlahnya ada 15. Secara total, ini sigma NI, berarti ini adalah untuk total ini jumlahnya adalah 19. Kemudian teman-teman, untuk jumlah kuadrat, ya di jumlah kuadrat ini, ingat untuk rata-rata, rumusnya adalah RY sama dengan J kuadrat dibagi sigma NI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. Nah ini, RY ini, J itu adalah 306, jumlah seluruh nilai. Kemudian nilai yang 306 ini dikuadratkan, dibagi 19, dibagi 19, berarti ini adalah 93.636 dibagi 19. Ini sama dengan 4.928,2105. Atau kalau kita bulatkan dalam 2 desima di belakang koma, menjadi 4.928,21. Jadi dengan demikian, untuk jumlah kuadrat rata-rata kita isikan 4.928,21. Selanjutnya untuk perlakuan ataupun pakan yang diberikan, rumusnya adalah PY sama dengan sigma JI kuadrat, di mana I bergerak dari 1 sampai K dibagi NI. Ya, masing-masing dikurangi RY. Maka ini hasilnya adalah, ini ada 49 kuadrat dibagi 4, kemudian 89 kuadrat dibagi 5, 98 kuadrat dibagi 5, 70 kuadrat dibagi 5. Nanti di akhir dikurangi 4.928,21. Maka kalau kita hitung teman-teman, ini perhitungan detailnya dan selanjutnya akan kita peroleh nanti penjumlahan dari jumlah kuadrat dibagi masing-masing unit observasi di taraf perlakuan masing-masing itu adalah 5.085,25. Lalu dikurangi 4.928,21, maka hasilnya 157,04. Kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk jumlah kuadrat total ini adalah sigma YIJ kuadrat. Berarti kita akan mengkuadratkan mulai 10 kuadrat, 11 kuadrat, 13 kuadrat, sampai nanti yang terakhir 18 kuadrat, 16 kuadrat. Dan kalau kita jumlahkan semua, maka nanti akan kita peroleh nilai sebesar 5.172,00. Nah, untuk kekeliruan, teman-teman, ini mudah, karena kita sudah memiliki jumlah total, berarti kita tinggal jumlah total ini kurangi dengan jumlah kuadrat rata-rata, dikurangi juga dengan jumlah kuadrat perlakuan. Maka kalau kita hitung, hasilnya ini adalah 86,75. Nah, ini sekali lagi tidak terlalu sulit untuk mengisi nilai jumlah kuadrat ini. Dan teman-teman selanjutnya untuk mengisi kolom kuadrat tengah, maka kuadrat tengah ini gampang, tinggal teman-teman bagi saja jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Berarti 4.928,21 dibagi 1, kemudian 157,04 dibagi 3, kemudian 86,75 dibagi 15. Maka akan diperoleh hasil ini. Jadi kuadrat tengah untuk rata-rata adalah 4.928,21, kuadrat tengah untuk pakannya adalah 52,35, dan kuadrat tengah untuk kekeliruan ini adalah 5,78. Nah, hasil ini berarti sekarang kita tinggal menghitung statistik yang kita miliki. Ingat, statistik ini adalah hitung F-nya dengan P dibagi E. Maka teman-teman kalau teman-teman bagi 52,35 dibagi 5,75, hasilnya ini adalah 9,054. Ini adalah detail perhitungannya. Maka nilai inilah yang nanti akan kita coba bandingkan dengan tabel teoritis yang tadi sudah kita contohkan sebelumnya. Jadi kita akan bandingkan dengan nilai F, karena kita mengambil alfa tadi 5%, dan derajat kebebasan 1 atau NU 1-nya adalah 3, kemudian derajat kebebasan 2 atau NU 2-nya adalah 15, maka kita akan mencari nilai F 0,05315. Tadi sudah kita hitung bahwa
Nilai kritis untuk distribusi F dengan alfa 0,05 dengan derajat kebebasan pertama 3 dan derajat kebebasan kedua adalah 15, maka nilai yang kita peroleh nilai kritisnya adalah 3,29. Kalau kita bandingkan, teman-teman, nilai yang kita peroleh hasil menghitung kita dengan hasil dari tabel teoritis tadi, maka dapat kita simpulkan karena F hitung kita lebih besar daripada F tabel teoritis dari distribusi F tadi, maka H0 kita tolak. Jadi kalau kita tolak H0, artinya bahwa TOI itu tidak sama dengan 0, karena yang TOI sama dengan itu pada atau dalam H0. Karena H0 ditolak, berarti yang kita ambil adalah H1-nya. Berarti TOI tidak sama dengan 0. Maka kesimpulannya adalah keempat perlakuan tidak memberikan efek yang sama. Atau paling tidak ada satu perlakuan yang memberikan efek yang berbeda. Nah, teman-teman, untuk melihat efek mana yang berbeda, nanti teman-teman akan kita bahas di bahasan terkait dengan uji lanjut setelah ANAFA ini. Jadi dalam uji lanjut setelah ANAFA, kita dapat melihat ataupun bisa membuktikan nanti taraf perlakuan mana yang memberikan nilai yang berbeda. Apakah taraf perlakuan pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Indikasinya sih memang bisa kita lihat dari nilai rata-rata dari efek taraf perlakuan. Tapi sekali lagi, untuk membuktikan secara statistis ataupun secara jelas, maka teman-teman harus melakukan uji lanjut setelah ANAFA. Teman-teman, itulah bahasan kita terkait dengan desain acak sempurna. Ya, jadi kita sudah mempelajari kondisi-kondisi apa yang akan menjadi pertimbangan sehingga kita bisa memilih desain acak sempurna untuk suatu penelitian kita. Juga tadi teman-teman sudah dikenalkan dengan model-model yang ada di dalam desain acak sempurna. Ada model tetap, ada model acak. Termasuk juga tadi adalah analisis data yang kita lakukan. Nah, PR kita selanjutnya adalah hasil ataupun kelanjutan dari diskusi di desain acak sempurna ini adalah materi terkait dengan uji lanjut setelah ANAFA. Nah, teman-teman perlu teman-teman yakini dan teman-teman harus pahami bahwa untuk desain-desain yang lain sebenarnya nanti proses ANAFA atau tabel ANAFA-nya tetap akan sama. Jadi teman-teman akan melakukan analisis dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan tabel ANAFA. Hanya tabel ANAFA itu nanti akan ada beda sedikit demi sedikit tergantung dari desain yang kita buat. Tapi pada prinsipnya kolom-kolomnya ataupun sumber variasinya relatif sama seperti itu. Nanti ada perlakuan gitu ya, ada rata-rata, ada kekeliruan, ada total. Hanya mungkin untuk nanti desain yang memunculkan adanya interaksi antar perlakuan, nanti sumber variasinya pun akan bertambah dengan ada sumber variasi yang berasal dari interaksi antar perlakuan. Itu saja dulu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita diskusikan dan tentunya juga mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya, sehingga dapat terus belajar, mengumpulkan ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.